Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Anwar Rifai dari Program Studi Pendidikan Fisika tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika profesi. Langsung saja kita ke materinya, yaitu pendahuluan. Pengertian etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat nilai moral, norma, dan prinsip yang mengatur sikap serta perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman agar setiap profesional bertindak secara bertanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Keberadaan etika profesi sangat penting karena suatu profesi tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu tujuan etika profesi. Tujuan etika profesi adalah menjaga martabat dan kehormatan suatu profesi agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Etika profesi bertujuan mengarahkan para profesional untuk bekerja sesuai standar, moral, dan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, kecurangan, dan tindakan tidak etis. Selain itu, etika profesi berfungsi melindungi kepentingan masyarakat, klien, dan pengguna jasa dari praktik yang merugikan. Dengan penerapan etika profesi yang baik, tercipta lingkungan kerja yang adil, profesional, dan berorientasi pada kualitas serta tanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah prinsip-prinsip dasar etika profesi. Yang pertama adalah integritas. Integritas merupakan sikap jujur, konsisten, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas profesional. Seorang profesional yang berintegritas tidak memanipulasi data, tidak menyalahgunakan jabatan, serta bertindak sesuai nilai moral meskipun berada dalam tekanan. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kesediaan menerima konsekuensi atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pekerjaan. Profesional dituntut untuk menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguhnya serta bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaannya bagi masyarakat. Lalu yang ketiga ada kompetisi. Etika profesi menurut setiap individu bekerja sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimilikinya. Profesional harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memberikan pelayanan terbaik dan tidak merugikan pihak lain. Yang keempat ada objektivitas. Objektivitas berarti bersikap adil, tidak memihak, dan bebas dari kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan. Prinsip ini penting agar hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Yang kelima yaitu kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi klien atau institusi merupakan kewajiban etis dalam banyak profesi. Informasi yang diperoleh selama menjalankan profesi tidak boleh disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Lalu yang keempat ada kode etik profesi. Nah, pengertian kode etik profesi. Kode etik profesi adalah aturan tertulis yang berisi pedoman perilaku bagi anggota suatu profesi. Kode etik berfungsi sebagai standar moral, alat kontrol sosial, serta pedoman dalam menyelesaikan dilema etis yang muncul dalam praktik kerja. Fungsi kode etik profesi. Kode etik profesi berfungsi menjaga kualitas pelayanan profesional, melindungi masyarakat dari praktik yang tidak etis, serta menjaga citra dan kehormatan profesi. Selain itu, kode etik membantu profesional memahami batasan tindakan yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan. Yang kelima adalah etika profesi dalam dunia kerja. Etika profesi di lingkungan kerja Etika profesi di lingkungan kerja. Dalam dunia kerja, etika profesi tercermin melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan profesionalitas. Seorang pekerja yang menjunjung etika profesi akan menghormati atasan dan rekan kerja, menaati aturan perusahaan, serta menjaga kualitas dan kejujuran dalam pekerjaannya. Etika profesi juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, saling menghargai, dan bebas dari konflik kepentingan. Lalu selanjutnya yaitu etika profesi dalam pelayanan masyarakat. Etika dalam pelayanan banyak profesi berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparatur negara, dan pekerja jasa. Dalam konteks ini, etika profesi menuntut sikap adil, ramah, dan tidak diskriminatif. Pelayanan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan umum, serta menjunjung tinggi kemanusiaan. Selanjutnya yaitu dampak penerapan etika profesi. Yang pertama ada dampak positif. Penerapan etika profesi yang menciptakan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas kerja, serta menjaga reputasi individu dan institusi. Etika profesi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berkeadilan.
Yang kedua adalah dampak negatif jika etika profesi diabaikan. Pengabaian etika profesi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, rusaknya citra profesi, konflik hukum, serta menurunnya kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pelanggaran etika dapat menghancurkan karir dan integritas seseorang. Selanjutnya ada peran individu dalam menjaga etika profesi. Peran profesional, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga dan menerapkan etika profesi. Profesional dituntut untuk memahami kode etik, menjalankannya secara konsisten, serta berani menolak tindakan yang melanggar nilai moral. Selain itu, setiap refleksi dan evaluasi diri perlu dilakukan agar profesional dapat berkembang tanpa mengabaikan etika. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya, etika profesi merupakan fondasi utama dalam menjalankan suatu pekerjaan secara bertanggung jawab dan bermartabat. Dengan menjunjung tinggi nilai integritas, kompetensi, dan bertanggung jawab, seorang profesional tidak hanya mencapai keberhasilan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia kerja yang luas. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video hari ini. Ada Etika dari Jakarta, Gramedia Pustaka tahun 2020, ada Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya. Tahun 2019 ada Magnesius Seno, Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok, Filsafat Moral, Jakarta tahun 2018. Lalu ada Etika Profesi, Bumi Aksara 2021, ada Kemendikbud, Penguatan Pendidikan Karakter dan Etika Profesi tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.